Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Prastianingrum dengan NIM 22115116. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Automatikasi Sistem Deteksi Plat Nomor Kendaraan Bermotor dengan menggunakan YOLO versi 8. Yang pertama, latar belakang. Aktivitas keluar masuk di kampus sangat tinggi, terutama pada jam-jam sibuk. Nah, sistem keamanan saat ini kurang efisien karena pengendara harus menunjukkan STNK atau mengisi data manual jika tidak membawa STNK. Dan hal tersebut dapat memicu antrian panjang dan rawan kesalahan. Maka dari itu, penelitian ini menawarkan solusi dengan teknologi deteksi plat nomor menggunakan algoritma YOLO versi 8 untuk identifikasi kendaraan secara real-time, cepat, dan juga akurat. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasi algoritma YOLO versi 8 untuk mendeteksi plat nomor kendaraan di lingkungan kampus. Yang kedua, seberapa akurat hasil deteksi plat nomor kendaraan menggunakan algoritma YOLO versi 8 di kondisi nyata lingkungan kampus. Dan yang tiga, seberapa besar potensi algoritma YOLO versi 8 untuk membantu mempercepat proses pencatatan kendaraan dan mengurangi antrian mahasiswa saat keluar kampus. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini ada 6 batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada deteksi plat nomor menggunakan algoritma YOLO versi 8 dan juga OCR untuk membaca angka dan huruf pada gambar plat nomor kendaraan. Yang kedua, data yang digunakan berupa gambar atau video kendaraan yang diambil langsung di lingkungan kampus. Dan yang ketiga, sistem yang dikembangkan hanya difokuskan untuk kendaraan roda 2 yang digunakan oleh mahasiswa. Yang keempat, penelitian ini hanya mencakup deteksi plat nomor secara visual tanpa adanya integrasi langsung ke dalam sistem keamanan kampus atau database akademik. Yang kelima, kondisi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan latar belakang diasumsikan cukup ideal agar proses pelatihan dan pengujian model dapat berjalan optimal. Dan yang terakhir, penelitian ini dilakukan hanya dalam lingkup kampus Amikom saja, tidak mewakili seluruh lalu lintas atau sistem parkiran kampus lainnya. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Ada 3. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma YOLO versi 8 untuk mendeteksi plat nomor kendaraan secara otomatis di lingkungan kampus. Yang kedua, dapat menganalisis akurasi dan performa algoritma YOLO versi 8 untuk deteksi plat nomor kendaraan berdasarkan data yang diperoleh dari lingkungan nyata kampus. Dan yang ketiga, dapat menyediakan solusi sistem deteksi otomatis sebagai upaya mengurangi antrian mahasiswa saat keluar dari kampus. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 3. Yang pertama, dapat menambahkan referensi ilmiah mengenai penerapan algoritma YOLO versi 8 dalam bidang deteksi kendaraan. Yang kedua, dapat memberikan alternatif solusi otomatisasi sistem pencatatan kendaraan bagi pihak pengelola kampus untuk mengurangi antrian mahasiswa saat keluar dari pintu kampus. Dan yang ketiga, menjadi langkah awal dalam penerapan sistem keamanan cerdas berbasis pengenalan visual di lingkungan akademik. Selanjutnya, di sini ada studi literatur. Yang pertama, pendekatan dan tantangan dalam deteksi plat motor. Arsitektur YOLO versi 8 terbukti sangat bagus untuk melakukan deteksi plat nomor di Indonesia, seperti pada penelitian Satya dan kawan-kawan, yang mengkombinasikan YOLO versi 8 dengan pedal OCR. Yang kedua, tantangan utama pada beberapa penelitian adalah
Menurunnya performa pada kondisi pencahayaan yang rendah atau pada malam hari, seperti yang ada pada studi Maulana dan Harahap tahun 2023. Yang ketiga, studi Goyal menunjukkan bahwa integrasi antara YOLO untuk mendeteksi lokasi plat dan OCR untuk membaca karakter menjadi pendekatan yang efektif untuk sistem end-to-end. Penelitian terkait yang pertama, Satya dan kawan-kawan, pada tahun 2024, fokus penelitiannya deteksi plat nomor di Indonesia menggunakan YOLO versi 8 dan Pedal OCR. Referensinya acuan arsitektur YOLO versi 8 beda fokus. Yang kedua, penulis Hisu dan Su tahun 2024, fokus penelitian ANPR real-time untuk sistem transportasi cerdas. Referensi skop lebih luas, bukan keamanan kampus. Penulis Nugroho dan kawan-kawan tahun 2023, fokus penelitian deteksi plat kendaraan roda 4 menggunakan YOLO versi 5. Referensi beda arsitektur dan beda objek. Penulis Goyal et al. Tahun 2021, fokus penelitian integrasi YOLO dan OCR untuk pengenalan plat nomor. Referensi memvalidasi pendekatan integrasi YOLO dan OCR. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek utama dalam penelitian ini adalah plat nomor kendaraan bermotor dengan fokus pada kendaraan roda 2 yang beroperasi di lingkungan kampus Universitas Amikom Yogyakarta. Data yang digunakan berupa citra digital yang berupa gambar atau video yang diambil secara langsung di lingkungan kampus untuk menangkap kondisi nyata. Penelitian ini bersifat kuantitatif, di mana fokus utamanya adalah mengukur dan mengevaluasi performa algoritma YOLO versi 8 dalam mengenali serta melokalisasi posisi plat nomor secara akurat. Nah, di sini ada gambar alur penelitian. Yang pertama, melakukan pengumpulan dataset gambar plat nomor kendaraan. Yang kedua, preprocessing. Dalam preprocessing ini dilakukan resize gambar, lalu melakukan augmentasi data, dan yang terakhir labeling dataset. Selanjutnya, melakukan training menggunakan YOLO dan melakukan training model. Selanjutnya yang keempat, optimalisasi dengan hyperparameter tuning menggunakan pre-trained weight dengan augmentasi lanjutan. Yang terakhir, evaluasi performa model menggunakan matriks, lalu melakukan inferensi pada gambar uji nyata, lalu selanjutnya menilai kesesuaian hasil deteksi, lalu yang terakhir melakukan pengecekan menggunakan confusion metric. Nah, di sini ada jadwal penelitian, di mana yang pertama melakukan pengumpulan data pada bulan April minggu pertama, dan yang kedua melakukan identifikasi masalah seperti perumusan topik YOLO pada bulan April minggu kedua, dan yang ketiga analisis kebutuhan sistem, data, tools, YOLO, hardware pada bulan April minggu ketiga dan keempat. Yang keempat, membuat rancangan sistem pada bulan Mei minggu pertama dan minggu kedua. Yang kelima, rancangan bangun program pada bulan Mei minggu kedua dan ketiga. Yang keenam, uji coba program atau testing pada bulan Mei minggu keempat. Dan yang ketujuh, revisi konsep desain rancangan kode program pada bulan Juni minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedelapan, implementasi program pada bulan Juni minggu ketiga dan keempat. Yang kesembilan, menulis laporan penelitian pada bulan Juli minggu pertama dan minggu kedua. Lalu yang terakhir, presentasi hasil penelitian pada bulan Juli minggu ketiga. Nah, berikut 14 referensi yang saya gunakan dalam penelitian pada mata kuliah Metopen ini. Sekian
presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.